memiliki ART sendiri itu boleh kan, Bi? Dalam Islam itu istri itu boleh bekerja asalkan tugas dia di rumah itu sudah dia selesaikan dengan baik. Kan wanita ini tuh sebagai umum harobatul bait. Nah, ilmu apa aja sih Bi, yang perlu dimiliki meskipun kita itu memiliki ART? Ini Bi, lagi rame tentang berita ART yang melakukan kekerasan terhadap anak majikannya. Mungkin masih ada banyak kasus lain laginya ya, Bi. Itu gimana Bi menurut Abi? Ya itu sering kejadian Kak, anak-anak yang dititipkan pada ART lalu kemudian mendapat kekerasan dari ART-nya. Terus berulang kayaknya berita seperti itu. Nah ini mesti menjadi awareness, kesadaran ya bagi para orang tua. Jadi agar jangan sembarangan menaruh anaknya pada orang lain, termasuk ART, asisten rumah tangganya gitu. Tapi memiliki ART sendiri itu boleh kan, Bi? Dalam Islam itu boleh Kak, tidak dilarang. Bahkan itu bisa menjadi kewajiban suami menyediakan ART untuk istrinya. Kalau misalkan istri itu punya tugas yang sangat berat di rumah, dia ngurus anak, dia ngurus dia harus masak, dia harus membersihkan rumah, dia harus memastikan bahwa rumah itu dalam keadaan baik. Apalagi kalau anaknya itu banyak. Nah, pada saat dia kewalahan itu dia bisa minta suaminya. Dan suami wajib menyediakan pembantu untuk istrinya yang kewalahan. Tapi kalau istrinya bisa menghandle sendiri, ya mungkin dia nggak perlu ART. Dan bagi istri itu pahala yang besar mengurus rumah itu. Tapi ada batasannya nggak sih, Bi, kalau misalnya punya ART itu apakah semua pekerjaan rumah sama urusan anak itu bisa diserahin semuanya ke ART? Ya, istilah ART kan tepat ya, asisten rumah tangga. Berarti posisinya memang sebagai asisten ya, yang membantu orang yang punya kewajiban di dalam mengurus rumah, yaitu istri. Kan posisi wanita di rumah itu kan sebagai ummu warobatul bait. Jadi dia itu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Nah, ketika tugas dia sebagai ibu dan pengatur rumah tangga itu banyak, dia butuh asisten. Asisten ini yang nanti akan mendampingi yang akan mendampingi wanita di rumah agar pekerjaan di dalam rumah itu bisa selesai. Dan kalau pertanyaannya tadi Batasan tugas apakah semuanya gitu ya? apakah semuanya tuh Apakah bisa, semuanya? Ya sebenarnya semua bisa dilakukan oleh ART. tapi boleh Bi? Boleh, tapi bukan berarti menggantikan ya. Oh. Artinya bisa dilakukan semua itu. ART skillful ya, dia terampil mengurusi rumah dari A sampai Z, itu bagus malah punya ART begitu. Tapi bukan menggantikan posisi wanita di rumah. Ya, ngurus rumah kasih ART, ngurus anak kasih ART, ngurus suami nanti jangan-jangan kasih ART juga. Nanti kan berarti kan menggantikan posisinya. Berarti ART itu nggak bisa menggantikan peran sebagai ibu ya? Iya Kak, bukan menggantikan peran ibu rumah tangga. Dia hanya sebagai asisten rumah tangga. Jadi perannya itu tetap ada pada istri, pada ibu yang menjalankan peran itu. Tapi kalau ibunya kerja juga gimana, Bi? Anaknya boleh dititipin ke ART nggak, Bi? Nah inilah pentingnya pemahaman Islam ya tentang rumah tangga. Kewajiban suami, kewajiban istri itu apa di rumah? Kalau wanita di rumah kan tugasnya tadi sebagai ummu warobatul bait. Dia itu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Kemudian suami itu tugasnya di luar, memastikan bahwa apa saja kebutuhan yang ada dari luar, apa saja kebutuhan yang ada dalam rumah yang perlu dari luar, itu suami yang wajib mengadakannya. Masalah makanan misalnya, masalah peralatan, jadi yang wajib nafkahi kan suami.
Istri itu boleh bekerja asalkan tugas dia di rumah itu sudah dia selesaikan dengan baik. Jadi dia sebagai ibu ya selesai, dia sebagai penjaga rumah, pengatur rumah itu juga selesai. Baru dia berpikir untuk kerja di luar. Jadi yang harus ada dalam mindset para wanita sekarang ini bahwa bekerja itu bukan yang utama bagi wanita. Kerja itu bisa dilakukan asal tugas utama di rumah itu sudah selesai. Kan wanita ini tuh sebagai umum harokatul baik. Nah, ilmu apa aja sih yang perlu dimiliki meskipun kita itu memiliki ART? Ya, jadi walaupun kita punya ART, seorang wanita itu harus punya ilmu yang beragam, Mbak. Wanita itu ketika di rumah, dia punya multi peran. Peran dia itu sebagai istri, sebagai ibu, ya, sebagai pendidik anak, sebagai dokter, pertolongan pertama untuk anaknya, sebagai psikolog untuk anaknya, sebagai guru bagi anaknya, sebagai teman bagi anak dan suaminya, ya kan? Sebagai chef untuk menyediakan masakan yang terbaik untuk keluarganya. Jadi perannya itu banyak. Nah, kira-kira ilmu apa saja yang dibutuhkan? Yang jelas ilmu Islam sebagai istri dan sebagai ibu untuk mendidik anak dan melayani suami. Yang kedua ilmu sunatullah yang terkait tadi. Dia tahulah kedokteran dikit-dikit. Dia tahulah tentang gizi dikit-dikit mungkin ya sesuai dengan kebutuhan. Dia tahulah tentang kejiwaan, bagaimana perkembangan psikologi anaknya. Dia tahulah ilmu komunikasi. Dia tahulah bagaimana memanage keuangan, memanage rumah. Jadi itu peran ibu itu luar biasa. Kadang-kadang Kak Abi mikir ya kalau seorang wanita itu ingin profesional di rumah itu mesti dikasih 2 jempol. Ya. Karena tidak mudah kan. Tugas itu bukan pekerjaan yang sepele. Karena kalau dia berhasil di rumah, ini dia akan menghasilkan anak-anak yang hebat. Ya. Jadi anak-anak yang berkualitas. Jadi kalau dia punya RT, bukan berarti kan semuanya dilakukan RT. Nggak perlu ilmu dan nggak perlu keterampilan. Yang penting dapat suami kaya gitu kan. Nggak begitu. Jadi walaupun punya RT, dialah yang menjadi ratu di rumah, yang ngatur rumah dan menentukan generasi berikutnya. Terus apa kelebihan dan kekurangan memiliki ART? Penting kalau ada RT kelebihannya ibu tidak capek ya dalam mengurus rumah. Jadi ada yang membantu, yang memastikan pekerjaan di dalam rumah itu bisa selesai. Nah, kekurangannya adalah kalau ART-nya ini tidak punya keterampilan yang cukup, pengetahuan yang cukup, terutama misalkan untuk mendampingi anak-anak. Nah, kejadiannya seperti itu. Kalau ibu itu menyerahkan pada ART-nya, sementara ART-nya tidak punya ilmu tentang mendidik anak, tidak punya kesabaran dalam mengasuh anak, kejadiannya ya seperti yang di berita itu. Malah anak menjadi korban. Ya. Tapi kalau misalnya ART-nya tuh punya kemampuan mendidik, itu gimana? Kalau ART punya kemampuan mendidik itu malah bagus kan. Tapi posisinya tetap sebagai ART loh ya, sebagai asisten. Kalau dia bisa mendidik kan bisa diamanahi lebih bisa dipercaya gitu. Tapi ingat sekali lagi bukan untuk menggantikan posisi sebagai ibu. Ibu tetap saja ibunya. Jadi ART yang pintar, ART yang punya kemampuan di dalam mendidik itu sangat dibutuhkan. Kalau memang anak itu diserahkan kepada ART dalam waktu tertentu. Jadi orang tua, ibu ya, bapak itu akan merasa tenang kalau ART-nya punya pengetahuan, keterampilan cukup dalam mendidik. Apa jadinya kalau misalnya dia bisa, artinya kan bisa mendidik. Terus apa jadinya kalau dia anaknya tuh dititipin terus sama ART-nya itu? Ya, memang kan fungsinya tadi ya dititipin untuk sementara misalnya. Tapi jangan selamanya, jangan sampai menggantikan. Kalau nanti ditaruh ke ART-nya dari pagi sampai malam
besok begitu lagi gitu. Malah nanti yang terbentuk bonding yang kuat antara anak dengan ART, bukan bonding antara anak dengan ibunya. Nah, malah kalau ART-nya sangat pintar, ya sangat terampil, pengetahuan yang baik, nanti anaknya lebih nyaman kepada ART-nya dibandingkan bundanya. Emang kenapa Bi kalau bondingnya ke ART-nya tuh lebih kuat daripada ibunya? Ya, mestinya ya secara naluri ya, yang namanya ibu bagaimanapun ketika mendidik anak itu dengan hati 100% full tanpa ada imbalan. Jadi dia kalau bersama anaknya dengan tulus itu kalau dia itu mendidik anak itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Sementara kalau ART bagaimanapun kan tidak punya perasaan sebagaimana perasaan bunda gitu. Jadi kalau sampai bondingnya itu kepada ART, nanti anak itu anaknya ART. Ya, harusnya bagi seorang ibu, anak itu adalah anak biologisnya, tidak hanya anak biologis, tapi anak psikologisnya, artinya kejiwaannya dibentuk oleh ibunya, tidak hanya anak psikologis, anak sosiologisnya, bahkan anak ideologisnya dari bunda kandungnya, bukan anak psikologis, anak sosiologis, anak ideologis dari ART-nya gitu. Kebalik ya. Kebalik.